channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Ikrimah, anak Abu Jahal, yang masuk Islam. Abu Jahal adalah salah satu tokoh paling terkenal dari kalangan kaum Quraisy. Ia dikenal sebagai musuh besar Islam dan Rasulullah. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham, dan dia adalah seorang pemimpin yang sangat disegani di Makkah. Gelar Abu Jahal yang berarti bapak kebodohan diberikan oleh Rasulullah SAW karena kekerasannya terhadap dakwah Islam dan sikapnya yang keras kepala dalam menentang kebenaran. Meskipun Abu Jahal mati dalam kekafiran dan kebenciannya terhadap Islam, lain cerita dengan anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, menunjukkan bagaimana hidayah Allah bisa merubah hati seseorang. Abu Jahal adalah salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Dia terlibat dalam berbagai konspirasi dan tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin, termasuk menyiksa para sahabat Nabi, menghina Rasulullah SAW, dan merencanakan pembunuhannya. Abu Jahal memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy dan sering menggunakan kekuasaannya untuk menindas siapa saja yang mengikuti ajaran Islam. Pada Perang Badar pada tahun 2 Hijriah, Abu Jahal akhirnya tewas di tangan kaum muslimin. Kematian Abu Jahal menandai berakhirnya salah satu musuh paling berbahaya Islam, namun keluarganya, termasuk putranya Ikrimah, masih berada dalam kekafiran pada saat itu. Ikrimah bin Abu Jahal awalnya mengikuti jejak ayahnya dalam menentang Islam. Ikrimah adalah seorang pejuang Quraisy yang gagah berani dan turut serta dalam berbagai pertempuran melawan kaum muslimin. Setelah ayahnya tewas dalam Perang Badar, kebenciannya terhadap Islam semakin kuat, dan ia terus berusaha melawan kaum muslimin. Namun, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, penaklukan Makkah, banyak tokoh Quraisy yang memeluk Islam. Ikrimah yang sangat khawatir akan keselamatannya karena perlawanan kerasnya terhadap Islam, berusaha melarikan diri. Dia berniat melarikan diri ke Yaman untuk menghindari balas dendam dari kaum muslimin. Istri Ikrimah, Ummu Hakim, yang sudah lebih dulu memeluk Islam, meminta perlindungan dari Rasulullah SAW untuk suaminya. Rasulullah SAW yang dikenal dengan kemaafan dan kemurahan hatinya, memberikan jaminan keamanan bagi Ikrimah. Ummu Hakim kemudian mengejar suaminya dan berhasil meyakinkannya untuk kembali ke Makkah dan memeluk Islam. Ikrimah akhirnya kembali ke Makkah dan menghadap Rasulullah SAW dengan penuh rasa penyesalan. Dia kemudian memeluk Islam dengan tulus dan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Rasulullah SAW menyambutnya dengan penuh kasih dan memaafkannya, meskipun Ikrimah pernah menjadi salah satu musuh utama kaum muslimin. Setelah masuk Islam, Ikrimah berubah menjadi seorang Muslim yang taat dan berani. Ia mengikuti berbagai pertempuran di bawah panji Islam dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Salah satu pertempuran yang paling terkenal adalah Perang Yarmuk, di mana Ikrimah berjuang dengan gagah berani melawan pasukan Romawi. Dalam perang ini, Ikrimah terluka parah, namun semangat jihadnya tetap menyala. Ikrimah akhirnya meninggal dunia sebagai seorang syahid, mempersembahkan hidupnya demi membela Islam yang dulu ia tentang. Perjalanan hidupnya menunjukkan transformasi luar biasa dari seorang kafir yang keras kepala menjadi seorang pejuang Islam yang penuh dedikasi. Kisah Abu Jahal dan Ikrimah bin Abu Jahal menggambarkan perbedaan sikap antara seorang yang mati dalam kekafiran dan seorang yang mendapatkan hidayah Allah. Abu Jahal dikenang sebagai musuh besar Islam, sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal
dikenang sebagai seorang mujahid yang mati syahid dalam membela agama Allah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun bisa berubah dan hidayah Allah bisa datang kapan saja kepada orang yang dikehendakinya. Nama orang yang menjadi musuh bebuyutan Islam pada zaman Rasulullah ialah nama yang segera muncul, biasanya adalah Abu Jahal. Ia disebut-sebut sebagai Fir'aunnya umat Islam di masa dakwah Islam pertama. Namun, sebetulnya ada yang level permusuhannya terhadap Islam melebihi Abu Jahal, yakni putranya, Ikrimah bin Abu Jahal. Ia selalu dicibir dan diolok-olok oleh sebagian warga Madinah. Tak lain gegaranya ia adalah anak biologis Abu Jahal yang dijuluki sebagai Fir'aun umat manusia masa itu. Menjumpai cibiran dan olokan sebagai anak Fir'aun secara terus-menerus, tampaknya Ikrimah tidak tahan dan bergegas mengadukannya kepada Rasulullah. Dalam konteks inilah, menurut sebagian ulama, akhirnya datang jawaban Rasulullah atas aduan Ikrimah dengan turunnya ayat 11 surat Al-Hujurat yang melarang orang-orang beriman untuk mengolok-olok orang lain. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya. Bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lain. Bisa jadi kaum wanita yang diolok-olok lebih baik daripada kaum wanita yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan panggilan buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat 11. Janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan panggilan buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat 11. Merujuk penjelasan Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ayat ini memberi pesan utama yaitu hendaknya orang tidak sembrono mengolok-olok orang lain. Mengolok-olok orang yang dilihatnya tampak lusuh atau kotor, berpenyakitan di badannya, atau tidak fasih berbicara. Perubahan signifikan dalam hidup Ikrimah terjadi setelah kematian ayahnya dalam Perang Badar. Sikap dan pandangannya terhadap kaum muslimin berubah secara drastis. Alih-alih memusuhi mereka untuk memenuhi keinginan ayahnya, kini Ikrimah memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Setelah beberapa peristiwa penting dalam hidupnya, termasuk pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan permohonan ampunan yang tulus dari istrinya, Ummu Hakim, hati Ikrimah mulai berubah. Rasulullah menerima permohonan ampunan Ummu Hakim dan mengampuni Ikrimah. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Makkah, Rasulullah SAW telah meramalkan bahwa Ikrimah akan datang sebagai seorang mukmin dan muhajir. Beliau meminta para sahabat untuk tidak mencaci ayah Ikrimah, karena itu akan menyakiti orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan sukacita. Ikrimah dengan tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Rasulullah juga mendoakan ampunan bagi Ikrimah atas dosa-dosa masa lalunya. Setelah masuk Islam, Ikrimah menunjukkan dedikasinya yang besar untuk agama Allah. Dia bergabung dalam barisan dakwah dan menjadi anggota pasukan berkuda yang cekatan di medan perang. Selain itu, ia juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Kisah Ikrimah bin Abu Jahal adalah contoh nyata.
dari kekuatan transformasi yang dapat terjadi dalam hidup seseorang ketika Islam memasuki hatinya, dari menjadi musuh Islam yang keras hingga menjadi mukmin dan mujahid yang gigih. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa kasih sayang dan ampunan Allah tidak memiliki batas. Semoga Allah merahmati Ikrimah serta semua mujahid yang telah berjuang untuk agamanya dan memberikan mereka tempat yang mulia di surga, di mana mereka tidak akan merasa haus lagi selamanya. Itulah kisah Ikrimah, anak Abu Jahal yang awalnya memusuhi Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen